Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Andina Putri dengan NIM 2301125527. Mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi, yakni Bapak Dr. Zulkarnain Esos FSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester Komunikasi Organisasi. Soalnya adalah sebuah instansi pemerintah daerah sedang menjalankan program bantuan sosial. Tiba-tiba muncul unggahan viral di Instagram yang menuduh adanya penyelewengan dana. Meskipun informasi tersebut belum terbukti benar, komentar negatif terus meningkat dan mencoreng nama instansi tersebut. Maka pertanyaan pertama adalah, apa kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum krisis terjadi? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum krisis terjadi. Kesalahan-kesalahan komunikasi digital ini dimungkinkan oleh beberapa kesalahan, seperti kurangnya monitoring di sosial media, sehingga isu negatif tadi tidak terdeteksi sejak awal dan dibiarkan berkembang menjadi viral. Yang kedua, itu ada minimnya transparansi informasi dari program tersebut, seperti alur penyalurannya, daftar penerimanya, mekanisme pelaporannya, sehingga masyarakat tadi mudah curiga dan terpengaruh oleh isu-isu yang ada. Dan yang ketiga, mungkin tidak ada SOP manajemen isu digital, sehingga ketika rumor itu muncul, instansi lambat meresponnya. Yang selanjutnya mungkin ada konten komunikasi satu arah, itu tidak ada ruang dialog di antara mereka dan tidak ada klarifikasi atau respon cepat terhadap pertanyaan yang muncul di publik. Yang selanjutnya itu tidak memiliki tim hubungan masyarakat digital yang aktif yang mampu mengantisipasi potensi misinformasi. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 2 yaitu rancang langkah tanggap cepat rapid response strategy 24 jam pertama yang harus dilakukan oleh instansi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Menurut saya pribadi, langkah tanggap cepat dari 24 jam pertama itu eee, yang dari 0 sampai 3 jam kita pertama kali mendeteksi dan memverifikasi, yaitu seperti mengumpulkan seluruh informasi terkait unggahan viral, komentar, dan akun yang mempostingnya, terus menginformasi fakta internal, yaitu dengan cara cek alur penyaluran dana, data laporan, dan pihak yang terlibat. Selanjutnya, mengaktifkan krisis communication team seperti humas, kepala dinas, dan bagian hukumnya. 3 sampai 8 jam berikutnya itu ada penilaian resiko dan strategi pesan. Di sini dimaksudkan bahwa kita mengklasifikasi isu yang ada, apakah isu ini hoax, apakah ini misinformasi, atau keluhan publik yang valid. Lalu menentukan saluran komunikasinya, apakah ini Instagram resmi, website, atau media lokal. Dan selanjutnya menyusun key message yang singkat, faktual, non-defensif, dan tidak menyerang pihak lain. Dari 8 sampai 16 jam itu kita mempublikasi klarifikasi awal, seperti mengeluarkan holding statement atau klarifikasi sementara. Lalu menjawab beberapa komentar dengan nada profesional. Itu tidak reaktif ya. Dan selanjutnya menghubungi akun penyebar unggahan untuk meminta klarifikasi dan membuka ruang dialog. Dari 16 sampai 24 jam, ini ada monitoring dan engagement. Monitoring dan engagement ini dilakukan seperti kita melakukan real-time monitoring sentimen publik setiap 1 sampai 2 jam. Terus yang kedua itu ada membuat frekuensi ask question yang disingkat seperti FAQ singkat mengenai penyaluran bantuan ini. Yang terakhir itu ada melaporkan perkembangan kepada pimpinan dan menyiapkan konversi pers jika diperlukan. Pertanyaan nomor 3, buat contoh pesan klarifikasi resmi yang sesuai etika komunikasi digital publik, minimal 6 kalimat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu contoh pesan klarifikasi resmi. Dari saya sendiri,
Saya sudah mencari dan saya mendapatkan contohnya seperti ini. Menanggapi unggahan yang beredar terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut sedang kami verifikasi kebenarannya. Proses penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan prosedur resmi dan diawasi oleh berbagai pihak. Kami akan terbuka terhadap setiap masukan serta siap memberikan data sesuai ketentuan. Masyarakat dimohon untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, hingga hasil verifikasi akhir akan kami sampaikan secara berkala ke media. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama masyarakat. Dan pertanyaan yang terakhir itu mengenai analisis bagaimana sentimen analis ya dapat digunakan untuk memantau perkembangan isu tersebut. Di sini, menurut saya pribadi, setelah saya membaca dan memahami dari sumber-sumber yang ada, peran sentimen analis dalam membantu perkembangan isu ini dapat mengukur persepsi publik secara real time. Apakah komentar itu cenderung positif, apakah netral, apakah dia negatif, kita tidak tahu. Nah, disitulah kita dapat mengukur persepsi publik secara real time. Yang kedua, itu ada mendeteksi lonjakan sentimen negatif. Itu sebagai indikator bahwa isu tersebut membesar dan membutuhkan respon cepat. Yang selanjutnya itu ada memetakan kata kunci yang paling sering muncul seperti korupsi, bansos, atau penyelewengan sehingga tim hubungan masyarakat tahu aspek mana yang paling perlu dijelaskan. Yang selanjutnya dapat membantu mengevakuasi efektivitas klarifikasi. Apakah setelah keluarnya pernyataan resmi itu jumlah sentimen negatif itu akan menurun atau tidak? Yang selanjutnya, yang terakhir, dapat mengidentifikasi akun atau kelompok yang menjadi pusat penyebaran isu, sehingga strategi komunikasi bisa lebih terarah. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.